tapi dalam kotak tertutup dan ada 2-3 panitia. Apakah itu diperbolehkan? Itu pemilihan berarti gitu ya Pak? Iya, karena memanggil mereka datang itu susah sekali Pak. Mereka nggak datang biasa aja. Secara diatur di pergub sih tidak secara teratur, memang harus secara pemilihan itu harus ada di 4 ya. Tetapi ini sih saran saya ya Pak, kalau memang bisa dihadirkan ya. Kenapa? Karena itu kan sangat rawan untuk suara ya. Karena kotak itu berjalan kan, berarti pengawasannya harus ketat nih. Karena kita lihat aja pemilu aja karena kotaknya berjalan Pak, kotaknya datang ke sini gitu ya. Itu resiko ada penyelewengan suara juga sangat besar ya. Maka kalau kita boleh bersaran dihadirkan, karena memang di musyawarah RT itu harus hadir 2/3. Itu kan berarti juga salah satu poin untuk berlangsungnya acara. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya nggak bisa ya, apalagi kondisi saat ini kan nggak ada pandemi juga dan lain sebagainya gitu. Jadi berharap sih bisa hadir ke 2/3. Kalau memang belum bisa hadir 2/3 ya kita tunda. Tundanya seperti apa, gimana? Iya. Tundanya seperti apa gimana, nanti panitia mungkin punya trik seperti apa dan gimana. Yang pasti memang tundanya itu harus berdasarkan kesepakatan dan hadir gitu dalam proses pemilihan. Ini sebagai contoh Pak ya. Sebetulnya setiap ketua RT harus mempunyai pengurus yang minimum sekretaris dan bendahara. Ya. Tapi kebanyakan nih di RT kita nih Pak, yang jadi pengurus tuh anggota keluarga, yang sebetulnya nggak boleh kan? Iya. Tapi jadi begitu tuh Pak, karena ketidakaktifan warga itu harus ditekankan. Jangan sampai itu jadi misalnya anak atau siapa yang tinggal serumah. Jadi itu saya sudah alami Pak, di beberapa RT yang sudah melakukan pemilihan. Ya memang mereka bilang susah untuk itu, tapi setelah kita ayo coba dulu, alhamdulillah sih bisa Pak gitu. Poinnya yang dicatat di pergub itu suami, istri, dan anak. Jadi kalau yang terpilih anaknya, ini menurut saya Pak, berdasarkan pergub, kalau yang terpilih anaknya terus menunjuk orang tuanya jadi sekretaris atau bendahara, boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Karena di bahasa di pergub itu yang tidak boleh itu suami, garis miring istri, dan anak. Kemudian kalau punya saudara kandung, kakak atau adik, menurut bapak boleh atau tidak? Nah itu di pergub soalnya bahasanya itu benar-benar suami, istri, dan anak itu. Nah bapak bisa itu. Jadi kemarin saya sampaikan ke pengurus yang sebelumnya sudah merasakan pemilihan, akhirnya mereka geser begitu tuh Pak. Tapi ya setidaknya sudah ada perubahan ya, ikutin aturan gitu. Karena yang sebelumnya kan benar-benar tuh istrinya, anaknya gitu. Ya kita di sini berusaha untuk ikut sesuai aturan ya. Kalau memang nanti terkendala teknis di lapangan seperti apa gimana, kita lihat situasi kondisionalnya Pak. Gitu. Artinya gini Pak, kita kan punya 17 RT. Artinya harus ada 17 panitia pemilihan ketua RT. Betul. Karena kita pernah melaksanakan mungkin dengan pergub yang beda, satu panitiaan langsung memilih 17. Waktu itu pernah. Kalau dulu yang pergub 171 karena kebetulan ketuanya dari kita Pak aparatur. Iya. Kemudian sekretarisnya dari pengurus RW. Jadi otomatis nih kita aparatur, misalnya saya ditugaskan di RW 4, kemudian pengurusnya ditugasin Justin doang nih. Ya udah saya paling yang ganti anggotanya doang. Karena anggotanya harus dari RT setempat. Jadi yang tadi bapak sampaikan, ketua panitia sama sekretarisnya ya saya mau Pak Justin aja udah terus nih semua RT. Nah kalau yang sekarang itu tadi berubah Pak, yang tadi saya sampaikan tadi. Yang sama cuma ketuanya aja. Ketuanya sama pengurus RW. Boleh nih misalnya Pak RW, Pak Oki, saya pegang 17 RT ya, di sini 16 RT saya pegang semua.
anggotanya yang 4 harus ganti. Anggota yang 4 harus ganti, sekretaris dan 3 anggotanya harus ganti.